Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hibzan Alutari dengan nomor NIM 1811523005. Baiklah, pada video kali ini saya akan membahas soal ujian tengah semester mata kuliah data mining. Baiklah, langsung saja kita ke soal yang pertama. Kenapa data perlu di preprocessing dan jelaskan tahapannya. Jadi sebelum kita mengetahui kenapa data perlu di preprocessing, data preprocessing itu sendiri adalah suatu proses atau langkah yang dilakukan untuk membuat data mentah menjadi data yang berkualitas. Mengapa data perlu diprocessing? Karena sebagian data yang kita dapatkan adalah data mentah yang kotor, seperti incomplete, yang dimana datanya kekurangan atribut atau hanya mengandung agregat data. Yang kedua yaitu ada noisy. Noisy artinya mengganggu, yang dimana masih ada error atau datanya outliers. Yang ketiga yaitu data yang inconsistent atau tidak konsisten. Seperti misalnya dulu rating itu 1, 2, 3, sedangkan sekarang rating itu ABC. Atau misalkan dulu untuk mengisi jenis kelamin itu P atau W, sedangkan sekarang pria atau wanita, seperti itu. Jadi kenapa data preprocessing itu diperlukan? Agar tidak terjadinya garbage in, garbage out, di mana inputannya sampah, outputnya juga sampah. Dan jikapun kita ingin outputnya menjadi emas, maka kita perlu sistem basis data yang sangat mahal. Akan tetapi jika kita melakukan preprocessing terlebih dahulu, maka datanya emas, inputannya emas, maka outputnya juga emas, walaupun dengan sistem basis data yang bisa dibilang sederhana. Baiklah, selanjutnya itu tahapan dari data preprocessing. Yang pertama adalah data cleaning atau data cleansing, yang dimana yang akan kita lakukan antara lain mengisi machine value, mengidentifikasi outlier, menangani data noise, mengoreksi data yang tidak konsisten, dan menyelesaikan masalah redundansi data akibat integrasi data. Yang kedua yaitu data integration. Data integration adalah suatu langkah untuk menggabungkan data dari beberapa sumber. Yang ketiga yaitu data transformation, di mana mengubah suatu data supaya diperoleh data yang lebih berkualitas. Dan yang terakhir adalah data reduction atau mereduksi atau mengurangi dimensi, atribut, ataupun jumlah data yang akan dilakukan antara lain yaitu agresi data cube, reduksi dimensi, diskretisasi, dan kompresi data. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas soal nomor 2, yaitu di mana misalkan data berikut akan dianalisis dengan atribut umur. Nilai umur adalah sebagai berikut. Pertanyaannya yang pertama itu berapa mean dan median dari data tersebut. Untuk mencari sebuah mean, kita memerlukan pertama yaitu menjumlahkan data dibagi dengan banyak data. Di sini jumlah data berjumlah 809 dan banyaknya data berjumlah 27. Yang dimana 809 nanti dibagi 7 yang menghasilkan 29,96. Jadi rata-ratanya adalah 29,96. Selanjutnya yaitu ada median, di mana mediannya adalah data ke-14 dengan cara menambahkan jumlah data dengan 1 lalu dibagi 2. 27 ditambah 1, 28 dibagi 2, hasilnya 14. Selanjutnya yaitu nomor 2, yaitu mencari modus. Modusnya yaitu adalah 25 dan 35 dengan frekuensi masing-masing yaitu 4. Selanjutnya adalah mencari mid-range. Jadi cara mencari mid-range adalah menambahkan data maksimum dengan data minimum. Data maksimum di sini maksudnya adalah data yang paling besar ditambahkan dengan data yang minimum atau yang paling kecil lalu dibagi 2. Di sini data yang paling besarnya adalah 70 dan data yang paling kecilnya adalah 13. Sehingga 70 ditambah 13 adalah 83 lalu dibagi 2, hasilnya adalah 41,5. Selanjutnya yaitu mencari kuartil 1 dan kuartil 3. Cara mencari kuartil 1 adalah dengan rumus X n plus 1 per 4. N-nya tadi adalah 27, terus ditambah 1, 28, terus dibagi 4. Dan hasilnya adalah X7 atau atau data yang ke-7. Data yang ke-7 di sini adalah 20, maka kuartil 1 didapatkan 20. Selanjutnya yaitu kuartil ketiga. Kuartil 3. Kuartil 3 didapatkan dengan rumus X3 n plus 1 dibagi 4. 3 dikali 28 dibagi 4. 3 dikali 28 adalah 84, terus dibagi 4 sama dengan 21. Yaitu data ke 21. Data ke 21 yaitu adalah 35. Selanjutnya yaitu menentukan 5 data utama yang telah dapat dicari. 5 data utamanya menurut saya yaitu yang pertama tentunya data yang pertama dikasih yaitu data umur tadi. Lalu data mean dan median untuk mencari nilai rata-rata dan nilai tengahnya, lalu data
modus untuk mengetahui data yang sering muncul. Dan yang keempat yaitu data mid range-nya yang didapatkan yaitu 41,5, dan hasil dari kuartil 1 dan kuartil 2-nya yaitu 20 dan 35. Selanjutnya yaitu subplotnya. Subplotnya saya tampilkan di sini, yang dimana garis X adalah umur dan garis Y adalah frekuensi. Dimana contohnya di sini adalah 13 ke 15 itu 1 memiliki frekuensi 1, umur 13 ke 15 memiliki frekuensi 1, dan pada saat data ke-16 naik ke frekuensi 2, dan begitu seterusnya. Selanjutnya itu adalah soal nomor 3, yaitu apa sih itu curse of dimensionality, dan jelaskan contohnya. Jadi curse of dimensionality atau dalam bahasa Indonesianya adalah kutukan dimensi, atau ya kutukan dimensi, yang dimana curse of dimensionality ini terjadi ketika kita meningkatkan jumlah dimensi pada data yang nantinya menyebabkan penurunan performa. Jadi lebih simpelnya kita langsung ke contohnya. Jadi langsung saja kita ke contohnya. Misalnya kita mau mendapatkan data orang Indonesia dengan orang luar, yaitu bule Inggris misalnya. Dan atribut perbedaan pertamanya adalah warna kulit. Warna kulit orang Indonesia adalah sawo matang, dan warna kulit orang Inggris adalah putih, gitu kan. Lalu jika kita tambahkan atributnya lagi, misalnya tinggi badan, orang Inggris tingginya di atas 180, sedangkan orang Indonesia di bawah 180, maka nanti datanya tentunya akan berkurang. Walaupun nanti akan mendapatkan hasil data yang tepat. Nah, jadi jika terus-terusan menambah atribut perbedaannya, maka nanti suatu saat maka akurasinya akan turun pada titik tertentu nantinya. Jadi sekian pembahasan soal ujian tengah semester data mining. Mohon maaf atas segala kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.